Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini. Mohon maaf baru buat video lagi. Tapi semoga teman-teman tidak bosan-bosan, teman-teman tidak merasa bagaimana begitu, merasa ini yoga serius enggak buat edukasi. Semoga teman-teman masih terus dan tetap mendukung saya dalam proses sosialisasi ini, dalam proses kampanye, memberikan atau memasyarakatkan isu-isu disabilitas di Indonesia. Untuknya itu saya sangat mengharapkan bantuan terus dari teman-teman untuk subscribe video ini, like, comment, and share. Apa lagi ya? Oh iya, di video ini saya akan menepati janji saya, yaitu bermain dengan laptop. Ya tentunya karena saya sudah janji dan saya harus tepati tentunya. Karenanya itu di video ini kita akan memperagakan bagaimana tunanetra bermain laptop secara mandiri. Oke, secara mandiri. Untuk itu saksikan video ini sampai habis dan let's go. Nah, ini teman-teman, ini laptopku. Oh iya, ini posisinya di kamar. Ini sekarang saya duduk di kasur dan di sini tempat saya belajar. Ini ada kursi di bawah dan di atasnya ada meja lipat seharusnya, jadi supaya enak saya, supaya agak tinggi. Saya kan lumayan tinggi. Nah, ini laptop. Oke, saya tutup dulu supaya enak. Nah, ini laptop mereknya HP. Oke, jadi laptop ini laptop umum, laptop reguler. Ini bukan laptop khusus seperti mindset kebanyakan orang yang cenderung kaget kalau kalau melihat atau kalau mengetahui tunanetra yang main gadget. Mungkin itu karena konstruksi sosial yang cenderung menstigma ya. Jadi teman-teman, tunanetra di zaman sekarang itu sudah bisa memainkan gadget secara mandiri. Buktinya ini laptop biasa HP, tidak ada saya tidak pesan khusus. Ini seperti yang di pasar, saya belinya juga di salah satu toko elektronik di Makassar. Kalau yang tahu namanya MTC. Gitu. Oke, kita langsung saja. Ini HP. Oke, kita buka. Jadi, buka. Nah, tampilannya seperti ini. Ini saya kasih pengalas keyboard supaya lebih terlindungi saja, lebih terjaga keyboardnya saya. Nah, kita nyalakan. Tombol powernya ada di sebelah sini. Mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Nah, ini. Nah, kenapa saya tahu di posisi sini? Karena sebelum beli ini saya nonton reviewnya, dan waktu saya beli ini, saya juga belinya ini tidak ditemani sama keluarga. Saya jalan sama teman yang juga tunanetra dan juga mau beli laptop. Jadi waktu itu kami jalan berberapa ya? Bertiga kalau tidak salah ya. Nah, sekalian saya temani dia beli laptop, cari spesifikasi yang cocok dan dengan budgetnya, dan saya juga cari laptop. Oke, kita nyalakan. Nah, sambil tunggu dia nyala, jadi gini, tunanetra kalau pakai laptop itu pasti pakai 10 jari. Walaupun ada yang lancar dan ada yang masih sementara belajar. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin nonton video ini dan baru belajar, kita tunanetra sebaiknya menggunakan 10 jari saat mengoperasikan komputer atau laptop. Nah, kenapa? Karena dengan 10 jari semua area keyboard bisa kita akses.
semuanya bisa kita dapat dengan 10 jari karena tangan kita, jari kita punya fungsi yang meluas, punya fungsi yang teratur, sehingga kita bisa lebih menstrukturisasi gitu kerja dari jari kita. Nah, jadi posisi 10 jari seperti umum begini. Telunjuk kiri di posisi F dan telunjuk kanan di posisi J. Nah, biasanya ada timbul-timbulnya. Jadi buat teman-teman yang tunanetra yang baru mau belajar, jadi kayak gitu. Telunjuk kiri di F, telunjuk kanan di J. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih jarang melihat tunanetra main komputer, jadi begini. Posisi 10 jarinya mungkin teman-teman lihat sama persis. Oke, tekniknya sama persis. Nah, mungkin teman-teman ini dengar dari tadi ada bunyi ini. Nah, ini pembaca layar, ini screen reader, ini namanya NVDA dari Australia, non visual desktop access. Ada beberapa model atau jenis suaranya, tapi saya yang pakai yang namanya Eloquence. Begitu. Jadi pembaca layar ini membacakan atau merubah informasi atau merubah navigasi yang kita lakukan di komputer ke bentuk suara. Jadi kita bisa tahu begitu kalau ini kalau saya tekan yang ini dia bilang start window. Itu start, itu window. Kayak begitu, kita escape. Nah, sederhananya kayak begitu. Jadi ini pembaca layar untuk untuk membantu tunanetra mengoperasikan komputer. Karena tidak bisa pakai mata, jadi kita pakai telinga. Nah, inilah fungsinya pembaca layar, mengubah visual menjadi suara begitu. Oke, langsung saja kita ke mana dulu? Ke dispisi. Oke teman-teman, ini sudah didata deh. Kalau tadi teman-teman lihat sekilas saya mengetik beberapa kombinasi keyboard begitu. Nah, itu shortcut. Nah, saya atau tunanetra itu pakai shortcut kalau menggunakan komputer, kalau menggunakan laptop. Kenapa? Karena itu lebih memudahkan. Kalau mouse kan mesti di klik-klik. Nah, kalau shortcut ya kita tinggal cari dan tahu jalan pintasnya. Ini mousepad saya aktif. Biasanya saya nonaktifkan. Caranya ini. Dia bilang mouse tracking off. Oke. Mungkin gerak tapi dia sudah tidak berfungsi lagi. Dia tidak ngomong lagi. Jadi kalau mengetik dan ini bagian tangan bagian sini menyentuh, dia tidak akan mempengaruhi apa-apa. Oke, lanjut. Nah, ini sepertinya suara Eloquence agak asing dan terkesan sangat tidak jelas begitu. Jadi kita ubah dulu supaya teman-teman tahu sebenarnya apa yang dia bilang. Oke, kita perlambat suaranya. Jadi ini saya pakai shortcut terus teman-teman. Pitch 5, volume 100. Oke, mungkin sudah bisa lebih kedengaran. Ini tampilan data di saya mungkin agak terhambur teman-teman, karena saya belum sempat merapikan. Sempat ada hal ini, banyak jurnal yang di luar. Ini banyak materi yang di luar, saya belum sempat rapikan. Game scanner dan sebagainya. Oke, kita masuk di box. Kita lihat-lihat koleksi buku saya. Ini ada cerita silat. Ini sebenarnya kayak sempat copy dari teman, ternyata ada cerita silat. Nah, ini ada form kuliah. Nah, inilah tampilan. Nah, ini ada buku. Bahasa Indonesia. Nah, di sini biasa buku-bukunya saya. Jangan sentuh dulu ini karena. Nah, sini ada agak Islamik, ada rasional.
Ahmad Wahid Albert. Nah, ini buku-buku saya. Finder filsafat buku TEK. Saya kasih masuk di jangan sentuh dulu. Filsafat. Karena ya karena ada deh. Oke, kita tutup. Desktop list. Microsoft Word 2000. Nah, kalau kuliah, kalau belajar biasanya kan kalau pelajar biasanya kan paling banyak itu pakai aplikasi olah data, olah kata untuk ya mengetik tentunya untuk kerja tugas dan sebagainya. Oke, kita masuk ke coba apakah tunanetra bisa mencari aplikasi sendiri dan mengetik sendiri? Coba. Microsoft Start window. Unknown. Document 1 Microsoft Word. Oke, biasanya Word kalau dibuka itu dia terminimize. Jadi sekarang saya maximize dulu dia. Saya tekannya Alt spasi plus X. Document 1 Oke. Jadi begitu teman-teman. Blank. Mungkin teman-teman yang tunet yang baru belajar dan mungkin teman-teman juga yang lain perlu. Nah, itu. Terus kita perbesar fontnya dengan menekan Ctrl Shift titik. Itu shortcutnya. 16 point font. Tuh, 16. 18 point font. 18. Oke, coba kita 18 saja. Tulis. Oke, begitu cara saya mengetik teman-teman. Jadi saya betul-betul fokus kalau mengetik. Ini mungkin ada salah, tapi inti yang saya mau kasih tahu ke teman-teman kalau begitu cara saya mengetik. Dan kalau seumpama lagi kuliah, dosen kan biasa cepat, ritme bicaranya cepat. Jadi saya mengiringi dengan itu. Mungkin ada yang salah, jadi kalau pulang saya perbaiki. Saya cari. Oke, kita dengar dulu. Nama saya Yoga Idar Dewa, saya berkuliah di universitas. Berkuliahnya itu kayaknya salah deh, kita cari. Nama saya Yoga Idar Dewa, Idar. Idar, ini kayaknya salah deh. I-N-D-A-R. Oke, ternyata tidak. Dewa, saya berkuliah. Ini kayaknya salah. Space. Berkuliah. B-E-R-K-U-L-A. Itu kan salah. L-I seharusnya. I-A-H-I-H-A. Berkuliah. Oke. Nama saya Yoga Idar Dewa, saya berkuliah di Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Sosiologi. Oke. Pendidikan Negeri E-G-E-R-I. Oke. Semuanya. Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Sosiologi. Kita tambah lagi. I. Line field space A-N-G-K-A-A-N space 2019. Nama saya. Kita baca semua. Nama saya Yoga Idar Dewa, saya berkuliah di Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Sosiologi angkatan 2019. Oke, sekalian itu perkenalan saya teman-teman. Saya berkuliah di Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Sosiologi. Jadi kayak gitu. Oke, jadi gambarannya seperti ini. Saya mengetik, saya memaksimalkan speed saya secepat mungkin saat ada yang saya rasa penting dan itu perlu untuk saya ketik. Nah, kalau ada kesalahan, pulang kuliah atau pulang dari seminar atau apalah itu, saya biasanya buka dokumen lagi, ya jadi sambil membaca, sambil perbaiki ketikan yang salah. Oke, kita save dulu. Save as dialog file name, save as type, save as type, file name, contoh box colak set, praktik, salah saya kayaknya. Praktik, R-A-K-T-I-K. Ternyata tidak. Space. Mengetik. M-E-E-I-K. Enter. Praktik mengetik Microsoft. Oke, itu caranya untuk save. Tentunya teman-teman sudah tahu. Tapi lagi-lagi di sini saya hanya mau kasih tahu teman-teman kalau tidak mengherankan kalau TuneEnter juga bisa karena it's so simple. Ctrl S dan tekan namanya, tulis nama file dan oke. Nah, sekarang kita tutup. Desktop list. Nah, bagaimana caranya cari? Jadi Yoga tahu buka, Yoga tahu ngetik. Nah, sekarang carinya bagaimana? Ayo kita. Saya tekan tadi Windows E untuk masuk ke disk PC, saya tekan D lagi. D. Items view list. Folders grouping expanded. Desktop 29. Desktop, bukan itu. D. Documents 3. Oke, dokumen. Dia tersimpan di sini. Preview. Nah, ini data ICW 4. beberapa 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 dokumenku yang
hasil catatanku lah begitu. Kita cari tadi namanya apa? Praktik mengetik kalau nggak salah. KPIK. Presentation, praktik mengetik 106. Nah ini kita buka. Apakah betul? Praktik mengetik Microsoft Word. Nama saya Yoga Indar Dewa, saya berkuliah di Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Sosiologi angkatan 2019. Oke, ternyata betul. So, jadi beginilah caranya tunanetra. Jadi kalau ada salah, pulang untuk cari dokumennya itu tidak menyusahkan lain, tidak susah, tidak harus cari orang untuk tadi ketikanku yang mana, tolong lihatkan. Tidak, karena kita bisa cari sendiri. Oke, kita tutup. Documents. Nah, kalau Yoga, kalau umpama merasa itu tidak penting, caranya hapus gimana ya? Praktik mengetik 162 200. Ini tekan Shift Delete. Delete file dialog. Are you sure you want to permanently delete this file? Nah, ini untuk permanen delete, untuk menghapus secara permanen dan tidak akan ada di recycle bin. Enter. Documents window. Items view list. Presentation. Oke. Kita Alt F4 untuk keluar. Desktop list. Oke, kembali ke desktop. Oke, so teman-teman, itulah tadi bagaimana tunanetra memakai komputer. Jadi kayak begini, ada beberapa mindset yang sepertinya keliru di kalangan masyarakat saat melihat tunanetra memainkan komputer. Mungkin ini latar belakangi stigma, mungkin ya, mungkin latar belakang juga konstruksi sosial yang sepertinya bagaimana begitu. Terus baru lihat tunanetra main komputer, lihat tunanetra bawa komputer, jadi stigma itu masih dalam proses rekonstruksi. So, untuk memperlancar rekonstruksi itu, saya ingin menginfokan kepada kawan-kawan sekalian kalau laptop, gadget milik tunanetra itu utamanya laptop, tidak ada yang mengetik sendiri. Jadi tunanetra mengetik manual. Tunanetra yang membawa laptop pasti tahu memainkan laptop, pasti tahu mengoperasikannya, pasti tahu mengetik, kayak gitu. Jadi sekali lagi, tidak ada laptop yang mengetik sendiri, kita mengetik manual, kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin mau berinovasi tentang laptop atau aplikasi tunanetra yang bisa seperti itu, kayaknya itu seru deh. So, silahkan saja. Oke, video ini sampai di sini saja. Semoga bisa mengedukasi teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa memberi informasi singkat kepada teman-teman tunanetra yang baru mau belajar, dan bisa memberi edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai isu disabilitas. Sekali lagi, tunanetra juga bisa memainkan gadget, dan tunanetra jangan heran lagi setelah menonton video ini kalau ada tunanetra yang membawa laptop atau membawa HP, karena dia bisa memainkannya tanpa fitur manja yang ada di dalamnya seperti mengetik sendiri dan sebagainya. Oke, sekian dari saya Yoga Indar Dewa. Saya bangsa Indonesia yang tentunya memiliki hak untuk dicerdaskan oleh negeri ini. Saya Buta. Salam kiri, salam inklusif.